SML Talk 2024 berhasil menggelar acara tahunan yang didedikasikan untuk membagikan cerita inspiratif dan wawasan dari berbagai pembicara ahli. Hal ini dibuktikan dengan mengundang 16 pembicara terkemuka dari seluruh Indonesia yang berlangsung di Gedung Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia atau WBI, Jalan Wara Kauri, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu 8 September 2024. Acara yang dinantikan ini dirancang dengan dua misi utama. Pertama, untuk menginspirasi warga Sumatera Utara, khususnya agar mampu menghadapi berbagai tantangan di setiap fase kehidupan, dari tamat sekolah hingga pensiun. Dan kedua, sebagai charity event untuk mendukung Yayasan Onkologi Anak Medan. Lebih dari 400 peserta hadir dan terinspirasi dari acara ini. Satu persatu pembicara menyampaikan materi motivasi sesuai dengan tema dan pengalaman di bidang masing-masing. Gelaran acara tahunan ini tidak hanya menampilkan 16 pembicara saja, namun juga pertunjukan Science and Innovation Presentation yang dibawakan oleh anak-anak berbakat dan berprestasi. Tidak itu saja, panitia penyelenggara juga menghadirkan stand booth dan permainan edukatif yang nantinya keseluruhan keuntungan yang diperoleh akan didonasikan kepada Yayasan Onkologi Anak Medan. SML Talk ini kita dari pagi, ya, dari jam 8 pagi sampai 6 sore, di mana kita ada 16 pembicara yang akan berbagi inspirasi kepada semua peserta yang hadir di dalam ruangan SML Talk 2024 ini. Tahun ini kita mengusung tema Journey Worth Listening, yang dimana kita akan membahas setiap fase kehidupan itu pasti punya tantangan. Jadi setiap fase tersebut bagaimana cara kita menghadapinya. Nah, itu adalah apa yang akan dibahas oleh para pembicara. Misi kami di SML Talk itu ada dua, inspirasi, dan yang kedua adalah untuk berdonasi kepada Yayasan Onkologi Anak Medan. Ini acara keren, jadi ini adalah empowering, jadi memberikan inspirasi kepada semua usia. Ada anak kecil, ada anak remaja, ibu-ibu, bahkan nenek yang mau pensiun. Dan karena saya dosen, saya senang banget tadi di sini banyak anak-anak muda yang ingin mengejar impian. Jadi bahkan saya mengajak Dio ini dari Bandung supaya dia juga terinspirasi karena banyak sekali pembicara yang keren datang ke sini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dukung penyelenggaraan pelaksanaan PON Aceh Sumut yang ke-21 tahun 2024, pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar kegiatan bersih-bersih di sepanjang kawasan wisata Parapat, Danau Toba, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menggelar pelaksanaan kampanye Sadar Wisata bersama dengan warga pelaku sektor pariwisata di Parapat, kawasan destinasi super prioritas Danau Toba, Sumatera Utara. Pelaksanaan kegiatan bersih-bersih Danau Toba di Parapat ini diikuti sedikitnya 500 warga dan pelaku usaha sektor wisata. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Simalungun, M. Fikri Fanani Damanik, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Simalungun, Akmal Siregar, dan turut hadir Ketua TPPKK Kabupaten Simalungun, Ratnawati Boru Sidabutar. Kegiatan aksi Sabta Pesona dan bersih-bersih lingkungan di sekitar kota wisata Parapat ini diawali dengan pelaksanaan bersih-bersih di sekitar ruas jalan menuju kota wisata Parapat hingga melakukan pengecatan tembok penahan di sepanjang ruas jalan. Kegiatan bersih-bersih juga dilakukan di sekitaran Pantai Bebas Parapat hingga lokasi pelaksanaan renang di perairan terbuka Danau Toba bersama dengan warga dan para pedagang, para pangulu atau kepala desa dan camat Girsang Sipangan Bolon. Usai pelaksanaan Marharawan Bolon atau gotong royong bersih-bersih lingkungan, selanjutnya dilakukan pemberian bantuan alat kebersihan oleh Ketua TPPKK kepada warga yang diserahkan secara simbolis kepada camat. Ketua TPPKK Kabupaten Simalungun, Ratnawati Boru Sidabutar, menyampaikan rasa terima kasihnya atas antusias seluruh warga dan para pelaku wisata yang hadir dalam kegiatan ini. Di hadapan para pedagang yang sebagian besar adalah ibu-ibu ini, Ratnawati menyebutkan dalam waktu dekat ia akan membawa para pedagang dan pelaku sektor pariwisata di Parapat melaksanakan studi banding ke sejumlah daerah yang sukses dalam mengelola pariwisatanya. Saya mengharap agar pedagang-pedagang yang ada di kota Parapat bisa bertambah maju. Itulah satu lagi bisa saling memahami dan bisa menerima para pariwisata dan menghargai yang datang berwisata ke kota Parapat. Itu saja. Kalau seperti yang saya katakan tadi, saya akan mengajak seluruh pedagang untuk berstudi banding, melihat kabupaten-kabupaten lain atau melihat wisata yang sudah maju. Ini juga sembari bersih-bersih, juga mengajak semua pelaku pariwisata untuk bekerja sama membersihkan kawasan Parapat, menjaga dan juga memberi warna
dengan melakukan pengecatan bersama. Ini bahagian dari supporting kita dalam penyelenggaraan PON, di mana Simalungun mendapatkan 2 venue kegiatan, yaitu renang bebas terbuka dan juga balap sepeda. Harapan kita tentunya yang pertama, masyarakat Parapat pasti welcome. Ya, Parapat ini bukan objek wisata baru, sudah menjadi ikonnya pariwisata Danau Toba. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Wisatanya di mana? Di Simalungun saja. Penjabat Bupati Aswarodi menyambangi Rumah Sakit Umum RSUD Ria Cudu, Kota Bumi, yang dinilai pelayanan dan fasilitas kurang baik beberapa tahun terakhir. Ia berjanji akan melakukan pembenahan. Aswarodi beserta asisten dan kepala OPD terkait usai senam pagi mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Ria Cudu, Kota Bumi. Penjabat Bupati melihat beberapa ruangan rawat inap saraf, anak, operasi, dan beberapa fasilitas umum seperti toilet yang dinilai tidak layak. Beberapa tahun belakangan ini Rumah Sakit Pemerintah Daerah Lampung Utara tersebut kurang diminati untuk menjadi rujukan keluarga pasien yang sakit ataupun rawat jalan. Rata-rata warga lebih memilih rumah sakit swasta karena dinilai lebih optimal pelayanan tenaga medis ataupun ketersediaan obatnya. Sementara itu, Direktur RSUD Ria Cudu Kota Bumi, Aida Fitria, menjelaskan sepinya pasien salah satu faktor kurangnya fasilitas ruangan yang sudah tidak layak dan obat sering kosong disebabkan tunggakan dengan pihak rekanan farmasi. Namun penjabat Bupati Lampung Utara Aswarodi berjanji mengoptimalkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Ria Cudu dengan renovasi beberapa fasilitas pelayanan dan ruangan pasien serta ketersediaan obat melalui anggaran APBD Perubahan 2024. Inginkan agar di perubahan 2024 ini kita bisa lebih mengoptimalkan ya, dari sisi fungsinya. Jadi kalau yang contoh tadi kita cek di rumah sakit ini, kita ingin menghidupkan kembali Rumah Sakit Ria Cudu ini sehingga Rumah Sakit Ria Cudu ini bisa menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Kabupaten Lampung Utara. Yang memang langsung bersinggungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat ini, kita berharap bisa berfungsi dengan optimal. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Ribuan warga antusias berjam-jam menunggu menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo di Stadion Sukung Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara pada Kamis 11 Juli 2024. Penjabat Bupati Aswarodi dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Lampung Utara sempat mengajukan renovasi Pasar Sentral Kota Bumi yang telah usang dan sebagian lapak terbakar. Presiden bersama rombongan para menteri dan PJ Gubernur Lampung mendarat menaiki helikopter di lapangan Stadion Sukung Kota Bumi. Disambut PJ Bupati Aswarodi bersama Forkopimda keluar dengan alas karpet merah di pintu stadion. Warga langsung didatangi Jokowi meminta selfie bersama. Kaos warna hitam dibagi-bagikan secara acak ke masyarakat yang hadir. Presiden Jokowi dan rombongan langsung bertolak ke Pasar Sentral Kota Bumi. Jokowi menyambut baik pengajuan perbaikan pasar yang diharapkan warga dan pedagang. Ia meminta penjabat Bupati Lampung Utara Aswarodi untuk membuat permohonan tertulis dan diberikan ke Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Usai dari pasar, Presiden dan rombongan melanjutkan agendanya ke Desa Jagang, Belambangan Pagar, Lampung Utara untuk meresmikan 16 ruas jalan dengan panjang seluruhnya 102 km. Hari ini kita akan meresmikan 16 ruas jalan sepanjang 102 km di seluruh Provinsi Lampung yang dibiayai dengan anggaran 806 miliar rupiah. Masyarakat sangat antusias sekali menyambut Pak Presiden. Ada 2 agenda di Lampung Utara. Yang pertama meninjau pasar, dan tadi di pasar Pak Presiden sangat senang sekali. Saya tadi bersama dengan Ketua Dewan menyampaikan harapan masyarakat, terutama masyarakat pasar, untuk agar Pasar Sentral Kota Bumi dapat direnovasi. Alhamdulillah Pak Presiden langsung menginstruksikan untuk membuat permohonan tertulis ditujukan kepada Menteri PUPR dan ditembuskan kepada Pak Presiden langsung. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemkab Lampung Utara melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar acara high level meeting dan peluncuran e-retribusi pasar.
Sistem pengelolaan ini diharapkan lebih transparan, efisien, dan modern dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Acara ini digelar di Pasar Sentral Kota Bumi, Rabu 4 September 2024, dihadiri penjabat Bupati Aswarodi, Sekda Lampung Utara Leko, para asisten pimpinan Bank Lampung, perwakilan Bank Indonesia, dan kepala dinas terkait, serta pihak perusahaan BUMN atau swasta. Secara simbolis, para pedagang menerima kartu e-retribusi dalam mengoptimalkan pengelolaan retribusi pasar secara digital. Dalam laporannya, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Desyadi, mengatakan penerapan e-retribusi pasar merupakan langkah nyata dalam rangka modernisasi pengelolaan pasar di Lampung Utara. Penjabat Bupati Lampung Utara Aswarodi berharap dengan penerapan sistem ini, proses pembayaran retribusi akan menjadi lebih efisien, transparan, dan meminimalisir potensi kebocoran penerimaan daerah. Selain itu, program ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang menginginkan kemudahan serta efisiensi dalam bertransaksi pembayaran retribusi pasar. Penerapan ini berawal dari kita mengkoordinasikan terkait dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dari sektor retribusi dan pajak. Berdasarkan hasil identifikasi kita, salah satu solusi daripada intensifikasi PAD tersebut adalah melalui penerapan pembayaran digitalisasi, sehingga akhirnya saya tegaskan dari kepala pemerintah inisiasi e-retribusi ini, dan hari ini alhamdulillah kita berharap dalam semua transaksi pembayaran, kalau pembayaran pajak kita sudah bekerjasama dengan Bank Lampung. Nah, untuk yang retribusi hari ini di launching, dan kita berharap semua retribusi pasar, bukannya di pasar sentral, ini sudah menggunakan aplikasi e-retribusi. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Syah TV mengabarkan. Pemerintah Pekon Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, alokasikan dana desa untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses jalan yang sudah bertahun-tahun ini rusak parah, kini bisa dilintasi dengan mudah. Selain itu, untuk keperluan lain seperti tarup dan fasilitas PKK, kini telah tersedia di Pekon sehingga warga tak perlu lagi menyewa di luar Pekon. Jalan rapat beton yang dibangun di Pemangku Waitau ini memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai akses ke perkebunan dan juga sebagai jalan utama menuju pemukiman warga. Banyak komoditas perkebunan yang menjadi mata pencaharian warga Pekon ini, seperti karet, damar, lada, kopi, dan kayu sengon. Jalan sepanjang 360 meter ini menjadi prioritas pembangunan karena menjadi akses utama warga Pemangku Kantong untuk keluar masuk membeli kebutuhan sehari-hari. Harapan saya sih sampai atas, sampai ini kampung, biar enak gitu. Ada yang turun, ada yang sakit kan, bisa enak gitu. Nggak harus digotong, dulu kan digotong gitu kan, yang sakit. Saat ini target pembangunan jalan yang sudah terlaksana mencapai 5.000 meter, sedangkan PR yang harus diselesaikan juga masih tersisa 5.000 meter. Besar harapan Perhatiin melalui dana desa dapat memperbaiki kualitas hidup warga Pekon Bandar Pugung, bahkan untuk seluruh Kabupaten Pesisir Barat. Jadi orang itu ngerasa susah, payah, orang itu kebun males, jadi rasa semangatnya nggak ada. Dengan adanya dibangun, rasa semangat dan kerjanya lebih gesit untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Kami sangat bersyukur dengan adanya dana desa ini. Banyak pembangunan kami itu yang terrealisasi, terus segi kemanfaatannya, tarup kita nggak pernah nyewa lagi, fasilitas PKK kita nggak pernah nyewa lagi, semuanya ada. Kita nggak perlu menyewa dengan orang-orang lain. Dan masyarakat merasa puas. Dari Pesisir Barat Lampung, Pujian Syah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat untuk periode 2024-2029 telah dilaksanakan di ruang rapat paripurna lantai 3 DPRD Pesisir Barat. Dilantiknya Dewan baru ini diharapkan bisa membawa perubahan signifikan, terutama untuk kemajuan Pesisir Barat sendiri. Dalam pelantikan ini, dari total 25 anggota DPRD, sebanyak 18 orang merupakan wajah baru yang didominasi oleh generasi muda. Ketua DPRD sementara adalah Muhammad Emir Lil Ardi dari Partai Nasdem, sedangkan Wakil Ketua sementara adalah Mat Muhizar dari Partai PDI Perjuangan. Pelantikan ini didasarkan pada surat keputusan PJ Gubernur Lampung dengan nomor G485B01 HK 2024
Pengambilan janji dan sumpah jabatan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Awaludin Hendra Aprilana. Perolehan kursi DPR periode ini diborong oleh Partai Nasdem dengan jumlah 6 kursi, kemudian Partai PDI Perjuangan 4 kursi, Partai P3 4 kursi, Partai PKB 3 kursi, Partai Golkar 3 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, PAN 2 kursi, Gerindra 1 kursi, dan PKS 1 kursi. Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menaruh harapan besar bagi generasi muda yang menjabat sebagai anggota Dewan baru, agar bisa berkolaborasi dengan pihak Pemda untuk memunculkan berbagai ide cemerlang demi kemajuan Pesisir Barat. Sebagai Bupati, banyak harapan dengan anggota Dewan baru. Anak-anak muda kalau berkolaborasi dengan Pemda, mereka punya ide cemerlang. Nanti kita lihat setelah mereka udah berintek apa yang akan dihasilkan. Tidak juga kita menaikkan yang udah lama, tetapi ini ada tenaga baru, wajah baru, mungkin akan lebih baik karena ide-ide cemerlang itu biasanya keluar dari anak muda. Nah, tentu saja kami sebagai anggota Dewan itu akan selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat untuk kita perjuangkan. Dan tentu saja kita mempunyai harapan dengan Pemda Pesisir Barat ini terus bersinergis, berkolaborasi, transparan untuk demi kemajuan di Pesisir Barat itu sendiri. Dari Pesisir Barat Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menerima penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia pada acara Puncak Hari UMKM Nasional 2024 Kamis 6 September 2024 lalu. Eva Duyana menjadi satu-satunya wali kota yang menerima penghargaan tersebut. Penghargaan ini diserahkan langsung Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Mas Duki kepada wali kota Eva Duyana pada Puncak Hari UMKM Nasional 2024 yang digelar di Dining Hall Jakabaring Sports City, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Penghargaan Satya Lencana Wirakarya diberikan dalam mengembangkan keberlangsungan UMKM di bidangnya, masing-masing atas jasa dalam memberikan dharma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Usai menerima penghargaan, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat Kota Bandar Lampung. Terkhusus ia dedikasikan penghargaan ini kepada seluruh pelaku penggiat usaha dan UMKM di Kota Bandar Lampung. Saat ini pemerintah juga telah memberikan sejumlah kemudahan untuk penggiat usaha di Kota Bandar Lampung dengan harapan produk UMKM ini memberikan pelayanan yang terbaik bagi wisatawan yang hadir di Kota Bandar Lampung. Harapan saya dengan kita mendapatkan Satya Lencana ini berikan yang terbaik untuk produk-produk UMKM yang ada di Bandar Lampung. Apalagi pemerintah Kota Bandar Lampung sudah memberikan kemudahan-kemudahan untuk penggiat usaha yang ada di Bandar Lampung. Harapan kita nanti ke depan, khususnya Bunda Eva, berikan pelayanan yang terbaik dan siapapun yang hadir ke Bandar Lampung, berikan yang terbaik untuk produk yang ada di Bandar Lampung. Diketahui Puncak Hari UMKM Nasional 2024 yang berlangsung 5 hingga 8 September 2024 mengusung tema UMKM Maju Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas. Acara tersebut dibuka langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Teten Mas Duki, perusahaan swasta nasional, pengusaha, penggiat, dan pelaku UMKM nasional dan lokal. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Guna menyukseskan Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Pagar Alam menggelar bincang santai bersama awak media bertempat di Gedung Pertemuan Hotel Favor Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Sabtu malam. Kegiatan bincang santai bersama awak media sekota Pagar Alam baik dari media cetak, media online, dan media elektronik juga dihadiri oleh Badan Kesbangpol, Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Wakapolres Pagar Alam, Kompol M. Ali Asri, Komisioner KPU Kota Pagar Alam, serta tamu undangan lainnya. Ucapkan kepada rekan-rekan media, bincang santai kita malam ini mengambil tema yaitu kolaborasi sinergitas antara kami Kota Pagar Alam bersama rekan-rekan media dan seluruh Forkopimda Pagar Alam, Kota Pagar Alam, APH Kota Pagar Alam, guna untuk mensukseskan berkolaborasi dalam mensukseskan pemilu Pilkada Kota Pagar Alam 2024. KPU Kota Pagar Alam mengadakan pertemuan dengan wartawan ini dalam rangka bincang santai. Tapi ini membicarakan khusus kegiatan kita ke depan dalam menyongsong pesta demokrasi Pilkada ini 2024 agar negaranya dapat berjalan dengan baik, ya sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi semua stakeholder, semua instansi, semua potensi yang ada di Kota Pagar Alam ini kita himbau untuk sama-sama menyukseskan
jalannya pesta demokrasi pilkada. Kami sangat mengapresiasi KPU berinisiatif mengundang awak media, kemudian berdiskusi mengenai soal pilkada dan soal bagaimana terjalin sinergi antara penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dengan seluruh awak media. Dari Pagar Alam Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Ribuan pelajar dan masyarakat Kota Medan antusias meramaikan ajang pelaksanaan Naval Base Open Day saat pameran alutsista TNI AL di Mako Lantamal 1 Belawan Kota Medan, Sumatera Utara. Pameran alutsista memperkenalkan berbagai senjata, kapal perang, torpedo, perlengkapan alat selam, dan pakaian perang. Terlihat para pelajar melakukan percobaan senjata yang dipimpin oleh anggota TNI AL, bahkan para pelajar harus antri untuk naik ke atas kapal perang TNI AL. Pada HUT TNI AL ke-79 tahun ini, Lantamal 1 menggelar berbagai kegiatan seperti bazar UMKM, atraksi prajurit, pameran alutsista, makan gizi gratis, dan pembagian sembako. Salah seorang pelajar, Kesia Nabila, sangat senang bisa mengenal alutsista TNI AL ini dan bisa menambah wawasan dirinya. Tadi lihat-lihat pameran alutsista enak, bagus. Gimana? Bagus, bisa menambah ilmu, bisa memotivasi diri, nggak bisa apa ya. Apa aja yang ada lihat dari situ? Ada tarik-tarik, ada silat. Pokoknya bisa untuk motivasi kita lagi. Senjata-senjata alutsista TNI Angkatan Laut ada kemana? Tadi ke kapal juga? Banyak. Keren-keren juga. Ke kapal juga? Iya. Kapal-kapalnya dingin, enak sejuk gitu. Oh, iya. Terus ada bapak-bapak TNI yang jaga-jaga di kapal itu. Ada sesuatu yang membahayakan. Pameran alutsista TNI AL ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pelajar dan masyarakat. Melihat langsung persenjataan TNI AL, petugas TNI AL berjaga untuk menjelaskan fungsi alutsista yang dipamerkan tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan.